Kalau kalian hanya mengandalkan kesaktian, kalian tidak akan bisa mengalahkan Kiai Ageng Linggajati. Karena dia dibantu tentara dari langit. Cari kelemahannya. Aku? Tanyakan pada Jakawardana. Benar, Ki. Jakawardana murid Aki Kalawika, meskipun dia sudah pindah berguru kepada Kiai Ageng Linggajati. Tapi dia masih tetap hormat dan patuh kepada Aki sebagai bekas gurunya. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Kalawika yang pada saat itu langsung menemui Jakawardana pada sebuah gubuk di tepian sawah. Kalawika pun mencoba untuk berbasa-basi dengan mantan muridnya itu. Ia pun juga memuji Kiai Linggajati yang menjadi guru dari Jaka untuk saat ini. Bahkan manusia sesat itu tampak mendukung Jakawardana untuk berguru sampai tuntas. Sebab dengan demikian, mantan muridnya itu tidak akan curiga dengan tujuan utamanya menemui Jaka di tempat tersebut. Kalawika pun mengorek sedikit demi sedikit dengan bertanya tentang ilmu kadikjayaan yang telah dikuasai oleh Jaka. Hingga kemudian mencoba untuk bertanya tentang kelemahan ilmu pamungkas Kiai Linggajati. Jaka pun tidak sadar jika sebenarnya dirinya hanya dipancing oleh mantan gurunya itu untuk mengatakan hal yang seharusnya tidak ia katakan. Kalau kamu tekun, giat dan rajin, kamu akan sampai pada ilmu kedikjayaan andalan gurumu yang nomor 1. Yang tidak ada seorang pun bisa menandinginya. Sehingga membuat nama Kiai Ageng Linggajati sangat terkenal. Yaitu Ajian Tawakalan Ahadi. Ajian Tawakalan Ahadi? Bukan Ajian Tapak Sejati? Bukan, Guru. Ajian Tapak Sejati bukan yang puncak. Puncaknya itulah tadi, Tawakalan Ahadi. Oh ya? Ajian Tawakalan Ahadi itu sangat luar biasa. Ilmu kesaktian apapun tidak akan bisa menembus Nur Sejati. Karena bersumber pada kekuatan yang pasrah kepada Sang Pencipta. Ya, Kalawika pun mencoba untuk terus memancing Jaka supaya menjelaskan tentang ilmu kesaktian yang dimiliki oleh Kiai Linggajati berikut dengan kelemahannya. Setelah dengan panjang lebar Jaka menjelaskan, Kalawika pun akhirnya tidak bisa menemukan kelemahan ilmu Kiai Linggajati dari mantan muridnya itu. Karena memang sebenarnya ilmu-ilmu sang kiai bukanlah kekuatan dari setan seperti ilmu hitam yang mereka pelajari. Sehingga mereka tidak akan tahu kelemahannya. Sebab kekuatan ilmu Kiai Linggajati berasal dari kekuatan doa. Yang tidak satupun orang yang bisa mengetahui pasti sumbernya. Yang jelas semua kekuatan doa pasti bersumber dari Yang Maha Kuasa. Yang tidak satupun makhluk bisa mengalahkannya tanpa terkecuali. Tapi kelemahan ilmu kesaktian Kiai Ageng Linggajati itu, saya tidak tahu. Aku mengerti. Sebab kamu belum sampai pada pelajaran itu. Boneka ini kamu beli atau... Pemberian orang, Guru. Dari seorang nenek-nenek yang saya bantu membawa barang kemarin siang. Saya heran sekali. Nenek-nenek yang miskin begitu punya boneka sebagus ini. Dan bukan boneka biasa, tapi boneka Belanda. Melihat boneka ini, aku jadi teringat kepada Karen, anaknya Kapitan De Vos. Setelah merasa belum mendapat yang ia inginkan, Kalawika pun dengan sabar mencoba untuk mempengaruhi Jakawardana yang sedang jatuh hati kepada Karen, anak Kapiten De Vos, yang beberapa waktu lalu sempat ditolongnya. Ia pun menanyakan perihal boneka Barbie pemberian Mak Lampir yang dibawa oleh Jaka. Dan Jaka pun menjelaskan kalau boneka itu adalah pemberian dari nenek-nenek tua yang baru saja dibantu olehnya. Selanjutnya, Kalawika pun berjanji akan mengantarkan Jaka ke tempat Kapten De Vos untuk meminta restu. Ia pun meminta Jaka agar segera meminta izin kepada Kiai Linggajati di saat itu juga, karena ia akan secepatnya menuju rumah Kapten De Vos. Jaka yang masih polos itu pun hanya bisa menuruti saja karena memang ia sudah terlanjur jatuh hati pada Nona Karen. Pulang? Bukankah belum lama ini kamu sudah pulang? Saya bermimpi bertemu dengan Bapak Ujang Karim almarhum. Beliau berpesan agar saya membersihkan makamnya dan disuruh memelihara sawahnya. Berarti kamu akan pulang selamanya? Iya, Guru. Baiklah, aku izinkan pulang. Baik, Guru.
Aku punya firasat yang tidak enak. Jangan-jangan ada yang tidak beres. Akhirnya, Jakawardhana pun berpamitan kepada gurunya, Kiai Linggajati, dengan alasan mengunjungi orang tua. Namun sebagai manusia sakti yang memiliki naluri yang tinggi, sang kiai pun sudah merasakan firasat tidak baik kepada muridnya itu. Selanjutnya, Kalawika pun mengajak Jaka untuk bergabung dengan teman-temannya. Lagi-lagi, Jakawardhana yang polos itu pun hanya bisa menuruti kemauan gurunya tanpa rasa curiga sedikit pun. Mereka pun kemudian segera menuju markas Belanda untuk menemui Kapten Devos, sekaligus melaporkan kegagalan mereka untuk membunuh Kiai Linggajati beserta putranya Ki Bintara. Kami gagal, Kapiten. Kami tidak sanggup melenyapkan Kiai Ageng Linggajati dan Kiai Bintara. Stormling, 4 lawan 2 en kalah en lalu babak belur. Ilmu kesaktian mereka tinggi sekali, Kapiten. Kami kalah jauh. Mereka kebal. Kebal? Hah? Tidak mempan senjata, Kapiten. Kulitnya keras seperti batu karang. Senjata apapun tidak bisa menembusnya. Hof niet te veel praten. Dit is nonsense. Mana ada orang bisa kebal senjata? Sama ini siapa yang tidak bisa tembus? Penjelasan Kalawika dan Mayang Sari pun tidak masuk di akal Kapten Belanda tersebut, karena ia belum pernah menemui orang yang bisa kebal terhadap senjata, apalagi dengan pistol miliknya. Kalawika pun kemudian kembali menjelaskan kalau pistol Kapten Devos tidak akan ada artinya bagi Kiai Linggajati. Namun, orang Belanda itu tetap saja tidak percaya, dan ia pun kemudian meminta pembuktian dengan menembak langsung Kiai dan putranya itu. Sementara itu, di halaman loji, tampak Nona Karen yang sedang menemui Jakawardhana dan mengajaknya untuk ngobrol berdua. Jaka pun sangat senang karena Nona Karen begitu baik dan sopan kepadanya. Dulu dia bekas murid saya. Saya bujuk supaya mau ikut ke sini. Karena sebagai murid Kiai Ageng Linggajati, sudah tentu sedikit banyak dia mengetahui kelemahan gurunya itu. Kita bisa merayu Jakawardhana untuk mengatakan rahasia kelemahan Kiai Ageng Linggajati. Dialah yang dulu menolong Nona Karen ketika diculik penjahat. Well dah. Kalian sangat pintar and saya sangat setuju itu. Selanjutnya, Nona Karen pun kemudian mengajak Jaka untuk masuk ke dalam rumahnya dan bertemu dengan Kapten Devos. Di sana ia pun bercerita bahwa Jaka adalah pahlawan yang pernah menolong dirinya ketika ditawan oleh para perampok di kebun bunga Bikwarni. Karen pun kemudian meminta ayahnya untuk memberikan hadiah kepada Jaka. Namun, Jaka pun menolaknya dengan tegas karena bukan itu yang ia harapkan. Kalawika pun kemudian menengahi dengan menyuruh Jaka untuk tinggal sementara di tempat itu sebagai bentuk penghormatan sang kapiten kepadanya. Atas permintaan Karen, Jaka pun kemudian tidak bisa menolaknya hingga ia pun menerima tawaran tersebut. Jaka, bersedia kan? Baiklah, saya terima. Terima kasih, Jaka. Hari ini juga kita akan berangkat ke Pantai Losari. Dan saya akan buktikan senjata dari negeri saya lebih bagus dari senjata negeri kalian. Kapiten Belanda yang sombong itu pun tampaknya begitu membanggakan senjatanya dan merendahkan ilmu-ilmu pendekar tanah Jawa. Ia pun belum tahu kalau banyak pendekar tanah Jawa yang memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, bahkan kebal dengan pistol atau senjata yang mereka miliki, termasuk Kiai Linggajati yang kadikjayaannya sudah tersohor ke seluruh wilayah tanah Jawa. Di hari itu, rombongan sang kapiten pun segera bertolak menuju Cirebon, tepatnya di Pantai Losari, tempat di mana padepokan Kiai Linggajati berdiri dengan kokoh. Orang Belanda itu benar-benar ingin membuktikan kepada Mayang Sari dan kawan-kawannya kalau pistolnya pasti mampu menembus tubuh sang kiai. Malam itu, Kiai Linggajati pun tampak sedang tidur, namun tiba-tiba saja ia pun terbangun karena nalurinya mengatakan bahwa ada bahaya yang sedang mengintainya. Kita kedatangan musuh lagi. Kita tunggu di luar saja. Ya.
Keluar! Pemberontak! Menyerah! Kalian sudah dikepung! Belanda, Deng Marhut Stomeling! aku korok leher kamu. Ya, kini Kapten Belanda itu begitu heran dan terkejut setelah menyaksikan sendiri bahwa pistolnya tidak dapat menembus tubuh Kiai Linggajati beserta muridnya. Luar biasa, memang sang Kiai dan Ki Bintara anaknya bukan hanya mempunyai ilmu sakti dan tentara langit saja, namun memang tubuh mereka berdua benar-benar kebal terhadap pukulan ataupun tendangan serta senjata apapun. Bahkan Kalawika dan Bakawulung yang pada saat itu berhadapan dengan Ki Bintara pun justru terlempar jauh ketika mendaratkan tendangan telak di tubuh murid Kiai Linggajati tersebut. Kapiten Devos yang baru berhadapan dengan Ki Bintara pun sudah tidak berdaya, apalagi jika berhadapan langsung dengan Kiai Linggajati sendiri. Begitu juga dengan Bakawulung dan Kalawika yang sebelumnya sudah sombong dan meremehkan Ki Bintara. Mereka pun kini benar-benar merasakan kesaktian dari murid Kiai Linggajati tersebut sampai harus terbanting berkali-kali karena tubuh Ki Bintara yang kebal oleh pukulan-pukulan mereka. Sementara itu, Mayang Sari dan Banuseta yang sedang menghadapi Kiai Linggajati pun mengalami hal yang tidak jauh berbeda. Mereka berdua pun hanya bisa menjadi bahan latihan sang Kiai yang kebal itu. Kapiten Devos pun kemudian mencoba kembali untuk menyabet Kiai Linggajati dengan kelewang atau pedangnya, dan pedang itu pun justru patah menjadi dua bagian. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa kekuatan dari Kiai Linggajati ini. Kini tinggal Mayang Sari seorang diri yang masih bertahan setelah Banuseta dan para pasukan Belanda itu dijatuhkan oleh sang Kiai. Wanita itu pun tidak bisa berbuat apa-apa karena ilmunya tidak ada seujung kuku dari Kiai Linggajati. Ia pun hanya menjadi bulan-bulanan saja, hingga kemudian mereka semua pun harus kabur karena sudah tidak mampu lagi untuk bertahan. Biarkan. Opsir Belanda itu terkena ilmuku Getar Sapta Cempaka. Tidak seorang pun bisa mencabut kelewang yang menancap di bahunya dan tidak bisa diobati kecuali oleh murid-murid 3 serangkai jati. Ya, memang ketika Kapiten Devos hendak melarikan diri, Kiai Linggajati pun sempat melemparnya dengan patahan kelewang miliknya sendiri dan menancap tepat di belakang pundaknya. Setelah merasa aman, mereka berlima pun beristirahat di tengah hutan Cirebon untuk memulihkan kekuatan mereka yang terkuras habis dan juga luka dalam yang mereka derita. Kalawika dan Bakawulung adalah dua di antara mereka yang keadaannya tidak terlalu parah.
Ia pun kemudian mencoba untuk mencabut kelewang yang menancap pada punggung Kapiten Dewos. Kenapa tidak bisa dicabut? Seperti berakar di dalam tubuh kapiten. Coba aku. Sulit. Sudah, jangan dipaksa. Nanti kita periksa. Demikianlah akhir cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an.